Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Faras Nabila dengan NIM 2023 12 11 063 dari kelas AK 62R dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi saya, yaitu pengaruh literasi perpajakan, pemahaman korteks, dan persepsi sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pekerja gig yang memiliki NPWP di Jakarta Selatan. Ya, pertama-tama itu adalah latar belakang fenomena. Jadi perkembangan ekonomi digital saat ini membawa perubahan besar terhadap pola kerja masyarakat, khususnya dengan munculnya pekerja gig. Pekerja gig merupakan individu yang bekerja secara fleksibel melalui platform digital dan memperoleh penghasilan berdasarkan proyek atau jasa yang mereka lakukan. Nah, contohnya dapat dilihat pada pengemudi transportasi online, freelancer, hingga konten kreator. Nah, meskipun memiliki fleksibilitas tinggi dalam bekerja, kelompok ini tetap memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi secara mandiri. Nah, hal ini menjadi penting karena sistem perpajakan di Indonesia bersifat self-assessment, di mana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Lalu, yang selanjutnya, latar belakang masalah penelitian. Nah, dalam praktiknya, kepatuhan pajak pada pekerja gig masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor utamanya adalah karakteristik pendapatan yang tidak tetap, sehingga seringkali mempengaruhi kesadaran dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban pajak. Nah, selain itu, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan Cortex System sebagai sistem administrasi perpajakan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Nah, walaupun demikian, tidak semua wajib pajak memahami dan memanfaatkan sistem ini secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bahwa kepatuhan pajak kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu literasi perpajakan, pemahaman terhadap korteks, serta persepsi sanksi pajak. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu dan ResearchGate. Berdasarkan penelitian dahulu, Asikurillah et al. Membuktikan bahwa literasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya yang artinya semakin tinggi literasi pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Nah, selanjutnya, peneliti Siagan dan Karsam itu menunjukkan bahwa penerapan pelaporan pajak digital dan korteks sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sistem digital mempermudah proses administrasi perpajakan. Lalu kemudian peneliti Naishiroh dan Afikoh menyatakan bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tegas persepsi sanksi pajak yang dirasakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Nah, namun berbeda dengan Maksum dan Wirdayanti. Kita menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan e-filing tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berpengaruh signifikan secara simultan. Nah, selain itu, Rahayu et al. Menunjukkan bahwa literasi pajak dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Nah, dari berbagai hasil tersebut, terlihat adanya perbedaan atau inkonsistensi hasil penelitian, sehingga menimbulkan research gap. Selain itu, masih terbatas penelitian yang secara khusus membahas pekerja gig ber-NPWP di Jakarta Selatan, sehingga hal ini menjadi celah penelitian dalam studi ini. Next, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dan penelitian ini berfokus pada apakah literasi perpajakan, pemahaman korteks, dan persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Nah, dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana ketiga variabel tersebut mempengaruhi kepatuhan pajak pada pekerja gig. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di era digital.
Next, selanjutnya landasan teori. Nah, penelitian ini didukung oleh beberapa landasan teori utama. Yang pertama ada teori of planned behavior yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Yang kedua adalah teknologi acceptance model yang menjelaskan bahwa penerimaan seorang terhadap teknologi itu dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sistem tersebut. Lalu yang ketiga adalah deterrence theory, yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh adanya ancaman sanksi atau hukuman yang diberikan jika tidak mematuhi aturan. Lalu ketiga teori ini tuh digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian ini. Next. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Nah, jadi berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka disusun kerangka pemikiran penelitian ini di mana literasi perpajakan, pemahaman korteks, dan persepsi sanksi pajak diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dari kerangka tersebut dirumuskan beberapa hipotesis penelitian. Yang pertama, literasi perpajakan diduga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Lalu yang kedua, pemahaman korteks juga diduga berpengaruh positif. Yang ketiga, persepsi sanksi pajak diduga berpengaruh positif. Dan yang keempat, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama diduga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Next, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka untuk menguji hipotesis yang telah yang telah ditentukan. Nah, data yang digunakan adalah data premier yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Nah, kuesioner tersebut menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai 4 untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pertanyaan. Nah, penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta Selatan dengan objek penelitian yaitu pekerja gigs yang memiliki NPWP. Next, selanjutnya adalah populasi, sampel, dan variabel. Nah, populasi dan penelitian ini adalah kerja gig yang memiliki NPWP, yaitu individu yang bekerja secara fleksibel melalui platform digital dan telah terdaftar sebagai wajib pajak. Lalu populasi tersebut diambil sampel sebanyak 100 responden yang dianggap dapat mewakili karakteristik populasi penelitian. Lalu teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu variabel dan penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen, yaitu literasi perpajakan, pemahaman konteks, dan persepsi sanksi pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak. Next, selanjutnya, teknik analisis data dan manfaat penelitian. Nah, dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah uji validalitas. Yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur variabel yang dimaksud dan memiliki konsistensi yang baik. Lalu kemudian dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat statistik. Lalu setelah itu dilakukan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh antar variabel. Lalu selanjutnya dilakukan uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Lalu uji F untuk melihat pengaruh secara simultan, serta koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Lalu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi kebijakan bagi pekerja gig untuk meningkatkan kepatuhan pajak, serta bagi akademisi sebagai referensi penelitian selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pas kali ini.